Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang beriman kepada Allah, yakni pelajaran bab kedua untuk anak kelas 4. Baik, mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak sekalian, kita lama tidak pernah bertemu karena memang kondisi yang belum mengizinkan, yakni kondisi COVID. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga Bapak Ibu guru dengan anak-anak bisa bertemu di sekolah seperti biasanya, bisa belajar bersama, bergurau dan lain sebagainya. Oke anak-anak, siapkan buku catatan yang ada di dekat kalian, karena nanti setelah anak-anak menyimak video ini, Bapak akan menjelaskan tugas selanjutnya. Baik, yang pertama tentang beriman kepada Allah. Silakan ditulis pengertian iman kepada Allah. Anak-anak, iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Kata iman sendiri berarti percaya atau yakin. Ya, tentunya anak-anak percaya dan yakin bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu ada, Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Jadi pengertian iman adalah percaya. Sehingga iman kepada Allah berarti percaya, yakin bahwa Allah itu ada. Allah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. Ya anak-anak, saya ulangi, iman itu artinya percaya atau yakin. Kita yakin bahwasanya Allah ada dan Allah adalah Tuhan yang menjadi sesembahan kita, di mana kita meminta pertolongan kepadanya. Baik, selanjutnya anak-anak, setelah kita memahami pengertian iman kepada Allah, anak-anak bisa meneruskan apa yang Bapak sampaikan, yakni mengenal Allah melalui alam semesta. Kita tahu bahwasanya alam semesta adalah ciptaan Allah yang kita rasakan mulai dulu sampai hari ini merupakan karunia Allah yang begitu berharganya. Bagaimana cara kita mengenal Allah melalui alam semesta? Yang pertama adalah ciptaan gaib Allah. Istilah gaib itu adalah sesuatu makhluk atau apapun namanya yang tidak terjangkau dengan panca indera manusia, seperti mata. Mata tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar telinga, dan tidak bisa dirasakan oleh indera manusia. Sebagai contoh, makhluk gaib ciptaan Allah itu adalah jin yang diciptakan dari api, kemudian malaikat tercipta dari cahaya atau nur, surga, neraka, dosa, pahala, dan lain sebagainya. Itu adalah makhluk ciptaan Allah yang bersifat gaib, yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia biasa. Selanjutnya, yang kedua adalah ciptaan Allah yang nyata. Nyata ini adalah terlihat oleh panca indera manusia, terjangkau. Allah menciptakan makhluk yang nyata, yang dapat terjangkau oleh indera manusia. Sebagai contoh, kita sendiri manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuhan, alam, bintang, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah nama-nama atau ciptaan Allah yang nyata. Jadi kita mengenal Allah melalui ciptaannya, baik yang gaib ataupun yang nyata. Ya, anak, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ada gangguan teknis dari pembelajaran ini. Kita lanjutkan anak-anak. Materi berikutnya adalah masih tetap di dalam ranah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat untuk menyebut nama Allah, ada beberapa kalimat thayyibah atau kalimat yang baik yang harus kita istiqomahkan atau kita ulang-ulang beberapa saat, setiap hari, bahkan setiap saat ketika kita mengingat Allah, kita harus melantunkannya ataupun melafalkannya setiap waktu. Sebagai contoh, kalimat-kalimat thayyibah yang bertujuan untuk mengingat atau membesarkan nama Allah, asma-asma Allah. Yang pertama adalah bacaan tahmid, yakni alhamdulillah, yang artinya adalah segala puji hanya milik Allah. Ini diucapkan ketika kita menerima, merasakan nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bacaan tasbih, subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Bacaan ini diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah ciptaan Allah.
kita ucapkan subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah istighfar, astagfirullahaladzim. Ini adalah diucapkan ketika kita mohon ampunan atas segala salah, dosa kepada Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selanjutnya, Masya Allah, ini diucapkan ketika kita melihat hal-hal yang luar biasa, yang hebat, yang maha hebat dan dahsyat. Kita ucapkan Masya Allah, yang artinya adalah Allah berkehendak atas segala sesuatu. Anak-anak, kita biasakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik ini, ucapan yang baik, kalimat thayyibah, sebagai bukti bahwa kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang lengkap isinya, yang ini adalah pedoman untuk mengatur kehidupan kita sebagai umat Muslim. Di dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan ayat maupun surat yang menjelaskan tentang bagaimana kita cara beriman kepada Allah. Bagaimana Allah itu memunculkan dengan sifat-sifatnya, asmaul husnahnya. Oleh karena itu kita wajib percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta. Maka ketika kita berbicara tentang keimanan kepada Allah, di Al-Quranlah sumber informasi yang terlengkap yang dapat anak-anak bisa ambil pelajaran ataupun hikmah untuk mempelajarinya. Lanjutnya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna kita tahu bahwasanya adalah nama-nama indah, nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99. Tentunya anak-anak hafal dengan Asmaul Husna, meskipun tidak semuanya hafal, tetapi tentu saja ada 5 atau 3 Asmaul Husna yang anak-anak pahami dan anak hafalkan beserta artinya. Oke, lanjutkan. Ini sebagai contoh Asmaul Husna adalah Al-Basir. Al-Basir adalah nama Allah yang maha melihat. Allah adalah maha melihat segalanya, melihat semuanya, termasuk melihat perbuatan manusia, perilaku manusia, binatang, dan lain sebagainya. Adalah Al-Basir. Kemudian yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Adlu, yaitu Allah maha adil. Allah adil dalam memperlakukan semua makhluknya, kecuali mereka yang bertakwa. Itulah keadilan Allah. Yang baik dibalas dengan kebaikan berupa pahala, yang jelek dibalas dengan kejelekan yang berupa dosa dan siksaan. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Azim. Ini adalah arti dari Al-Azim adalah Allah Maha Agung. Artinya Allah paling hebat, paling berkuasa dan paling segalanya. Yang paling sempurna adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada kurang, tanpa ada cacat. Jadi kesempurnaannya adalah mutlak, dan hanya Allah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak itu. Al-Azim. Sekarang anak-anak kita perhatikan bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jadi boleh ditulis, boleh dicatat, atau hanya menyimak saja untuk diingat-ingat. Adapun cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah yang pertama, mengagumi keindahan ciptaan Allah. Kita kagum terhadap ciptaannya. Percaya bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Ketiga, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, yang disebut dengan takwa. Keempat, menjaga kesehatan tubuh kita. Ini sebagai contoh, sebagai aplikasi daripada meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian menggunakan tubuh kita, badan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya menyayangi sesama manusia, sama makhluk ciptaan Allah. Yang ketujuh adalah merawat tanaman di sekitar kita, disiram, dipupuk hingga tumbuh berkembang semakin banyak. Kemudian kita harus menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah bersama-sama kita menjaga semua ciptaan Allah, kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Inilah cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak materi dari Bapak. Kemudian nanti di bawah itu ada tugas untuk membuat rangkuman apa yang telah Bapak sampaikan kepada anak-anak. Tulis rangkuman, tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja sebagai feedback atau komunikasi kita dalam pembelajaran online ini. Itu dulu anak-anak, kita akan bertemu untuk pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.